Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra Aliwafa, NIM A2101800055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang akuntansi dasar. Yang pertama, sejarah akuntansi. Akuntansi ialah suatu ilmu yang di dalamnya berisi bagaimana manusia berpikir sehingga menghasilkan suatu kerangka pemikiran konseptual tentang prinsip, standar, asumsi, teknik, serta prosedur yang ada dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi. Ketika seorang pemilik warung mencatat pembelian barang dagangannya, mencatat siapa saja yang berhutang di warungnya, memisahkan kotak uang yang masuk dari hasil penjualan dengan kotak yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan operasional warungnya. Pada dasarnya akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Kemudian sejarah akuntansi di Indonesia. Di Indonesia akuntansi mulai diterapkan sejak tahun 1642. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Ambient Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapuskan tahun 1870. Dengan dihapuskannya tanam paksa, kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Sistem yang dianut oleh penguasa Belanda ini adalah seperti yang diajarkan oleh Luca Pacioli. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan. Akuntansi sangat luas, ruang lingkupnya diantaranya teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Eropa atau kontinental ke sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama, tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi mengenai keuangan baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Kemudian bidang akuntansi. Ada 6 bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, audit. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Yang kelima, akuntansi pajak. Dan yang keenam, akuntansi forensik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.